بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di majelis kita, majelis salah satu al-usul. Kembali di sini kita berjumpa kawan-kawan untuk melanjutkan pembicaraan kita di kitab kita oleh Imam Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah rahmah wasi'ah. Al-Imam Al-Allamah Al-Fakhamah Wal-Muqmi'ul Bid'ah Wal-Muhyis Sunnah rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Di kitab beliau salah satu usul yang kita akan mulai di pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah jadi kitab beliau ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau keterangan dari Syekhna Muhammad yang nanti juga benar ya, bahwa kita akan nanti membaca kitab ini dengan syarah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita nggak memperpanjang di soal geografi karena sudah terlalu terkenal, sudah terlalu ma'ruf, masyhur. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmah. Berarti kitab ini ditulis oleh Muhammad dan disyarah oleh Muhammad. Berarti dua Muhammad, Muhammadan, dua Muhammad. Sebagaimana kitab umumnya kawan-kawan, Syekh Muhammad memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat ini sebagai sebuah sulalat atau sulsulah atau silsilah dari keilmuan yang diwarisi dari para imam, satu imam dari imam dari imam dari imam. Ya, kesanadan bahwa umumnya para ulama itu kalau membaca atau menulis kitab itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata Syekhna Muhammad, ibtada al-muallif rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Di sini dimulai oleh penulis atau pengarang kitabnya itu dengan basmalah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Kalau tasmiyah itu yang pengucapannya dari atau sampai bismillah saja. Itu kita sebut tasmiyah. Bismillah, hanya penamaan. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim itu kita sebut dengan basmalah. Berarti yang dibaca lengkap. Yang dibaca lengkap. Mana lebih afdal? Dibaca Bismillah saja atau Bismillahirrahmanirrahim? Mana lebih afdal? Dibaca setengah atau dibaca lengkap?
Mana yang minum? Dibaca setengah atau dibaca lengkap? Mana lebih afdal? Soalnya kalau subuh itu ini apa? Suka kering. Antum nggak apa-apa sambil minum. Yang penting jangan ngopi aja. Yang penting jangan ngopi aja. Dibaca setengah atau dibaca lengkap? Ayo, baca lengkap. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dibaca lengkap. Karena apa saja yang kalau dibaca lengkap itu yang paling apa? Sempurna. Maka kita ada mendengar perdebatan fikih itu tentang membaca basmalah ketika makan atau tasmiyah ketika makan. Apakah ketika makan itu hanya membaca bismillah saja atau membaca secara lengkap bismillahirrahmanirrahim? Karena memang di hadis itu samillah, sebutlah nama Allah. Mana lebih afdal berarti? Dibaca setengah atau dibaca lengkap? Dibaca lengkap. Berarti kalau makan berarti bismillahirrahmanirrahim. Begitu? Setuju? Maksud saya yang begini-begini itu jangan dibuat terlalu serius. Karena kadang perdebatan itu dia terbatas pada jenis, bukan perdebatan sifatnya berlawanan, bukan. Tetapi kadang hanya tentang ragam saja. Kadang tentang ragam. Yang baca bismillah boleh, yang baca bismillahirrahmanirrahim boleh. Hanya nanti perdebatan itu paling afdalnya mana? Apakah bismillah saja sesuai dengan konteks hadis samillah, ataukah bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan kaidah bahwa yang lengkap itu yang paling sempurna, yang paling baik. Sama seperti doa zikir pagi dan petang. Baca setengah atau sempurna? Sempurna itu yang paling afdal. Kalau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama itu bismillahirrahmanirrahim, karena berdalil dengan kaidah umum. Tapi kalau seperti Imam Ibnu Hajar, Ibnu Umar dan yang lain itu berdalil dengan dalil khusus. Maka yang afdal itu adalah bismillah. Dan ini yang ditolong oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yang sebagai ulama kontemporer yang menguatkan bahwa pengucapan bismillah itu lebih afdal ketika makan sebagai bentuk konsisten mengikuti sunnah. Sebenarnya nggak ada yang bertentangan sebenarnya. Baik. Dan sebagaimana umumnya kita itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa kata Syekhna? Iqtidaan. Iqtida itu untuk mengikuti. Berarti bismillahirrahmanirrahim ini disertakan pada Syekh Muhammad. Iqtidaan sebagai untuk mengikuti. Mengikuti apa? Bi kitabillah azza wa jalla. Mengikuti kitabnya Allah. Fa innahu mabdu'un bil basmalah, karena ia dimulai dengan basmalah. Ayat pertama itu kalau surat apa? Surat Fatihah. Nanti perdebatan lanjutnya itu apakah basmalah ini bagian dari ayat surat Fatihah atau tidak. Tapi intinya kalau antum buka mushaf itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan sebagai apa? Untuk mengikuti. Wattiba'an li hadithi kulli amrin riba la yubda fihi bi bismillah fa huwa afdal. Dan untuk menghidupkan. Kalau saya lebih suka menerjemah ittiba di sini mengikuti juga. Atau mungkin mencontoh. Kalau iqtidaan itu mengikuti, ittibaan itu apa? Mencontoh. Kalau diterjemah bilang mengikuti. Kalau yang pertama mengikuti. Kalau yang kedua coba dibaca coba. Ibtada al-muallif, itu muallif memulai rahimahullah. Mengikuti terus dimulai dengan basmalah. Mengikuti sama juga ya.
Tapi kalau bahasa Arabnya itu ada pakai iqtida, ada pakai ittiba. Iqtida ini digunakan untuk mengikuti kitab, ittiba digunakan untuk mengikuti sunnah. Karena memang secara lafaz pelafalan lebih pas. Dan itu garis bawah itu ya. Iqtida mengikuti kitabnya Allah Quran, ittiba mencontoh atau menghidupkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsi kita baca basmalah dalam satu aktivitas kawan-kawannya. Hadisnya baginda apa? Kullu amrin zibal la yubda fihi bi bismillah fahuwa amdan. Semua perkara yang memiliki sya'an, yang memiliki memiliki keadaan penting, perkara yang penting, tidak dimulai di dalamnya itu bi bismillah dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus. Terputus dari apa? Keberkahan. Terputus dari keberkahan. Karena di dalam hadis yang lain itu disebutkan, dan ini sekaligus keutamaan dari apa? Basmalah. Dalam riwayat itu Utsman bin Affan itu pernah bertanya kepada Sayyidina Rasulullah tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata baginda? Huwa ismun min asma'illah. Bahwa basmalah itu nama dari nama-nama Allah. Wa ma bainahu wa baina ismillahil akbar, dan apa atau sesuatu yang berada di antara nama Allah yang maha besar, apapun itu yang berada di antara nama Allah yang besar, illa kama baina sawadil ainain wa bayadhima minal qurbi, kecuali ia itu bagaikan hitamnya dari dua mata dan putihnya dari soal kedekatan. Jadi sesuatu yang berada di antara nama Allah Subhanahu, maka sesuatu itu dekatnya dengan Allah atau dekat dengan keberkahan seperti bagian hitamnya mata dengan putihnya mata. Tidak bisa dipisah karena saking dekatnya. Makanya di hadis disebutkan bahwa aktivitas yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Nah, begini cara kita teman-teman. Jadi kalau selain aktivitas itu boleh, tetapi yang kita inginkan itu adalah kita selalu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Allah itu ya dengan cara selalu memulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kita maksud untuk menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah. Jadi yang pertama, pemulaian basmalah ini untuk mengikuti Al-Quran, dan yang kedua untuk mencontoh sunnah. Kemudian yang ketiga, ini langsung kita sebut ya sebagai tabarrukan, yaitu bertabarruk. Bertabarruk ini ngalap berkah. Ngalap berkah. Jadi orang tuh kalau mau ngalap berkah ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan datang ke kuburan. Nah, ini syariat. Baik, bukan datang ke kuburan ngalap berkah. Nah, berkah itu syariat. Jadi dia harus diambil atau diraih, diperoleh itu harus dengan cara syariat. Dan nggak ada syariat nyari berkah itu kemana? Ke kuburan. Bisa? Nah, kalau mau ngalap berkah ya ikuti cara syariat. Mendatangi tempat atau mencari waktu, atau mungkin pelafasan yang dituntut oleh syariat yang memiliki keberkahan. Keberkahan seperti apa? Al-Quran. Kalau tempat apa tempat yang berkah? Majelis ilmu. Apalagi kalau mengandung keberkahan, tempat itu Mekah sama Madinah. Nah, itu keberkahan. Apalagi kalau keberkahan itu yang terkait dengan waktu. Di antara duduknya khatib ketika hari Jumat atau umumnya hari Jumat. Nah, ini salahnya orang-orang itu, keberkahan itu difahami secara bias. Secara bebas. Pokoknya sesuatu itu menurutnya memiliki keutamaan, berarti di situ ada keberkahan. Belum tentu.
Baik. Nah, jadi keberkahan itu syariat, jadi harus ditetapkan secara syariat. Nah, salah satu yang berberkah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum ingin mendulang keberkahan itu dengan Bismillah. Ya, makanya bagus kalau misalkan sebelum berangkat kerja biasakan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau biasa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selain karena keutamaan yang disebutkan, Inna Isa bin Maryam alaihi salam aslamatu ummuhu ila al-kutabi liyu'allima. Sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam itu pernah diserahkan oleh ibunya ke tukang tulis untuk diajari menulis. Faqala lahu al-muallim, lalu guru itu berkata, "Uktub, tulislah." Faqala ma aktub, lalu Isa menjawab, "Apa yang aku tulis?" Qala bismillah. Tulislah apa? Bismillah. Qala lahu Isa, "Wa ma bismillah?" Lalu Nabi Isa kembali bertanya, "Apa itu bismillah?" Qala al-muallimu ma adri. Qala al-muallimu ma adri. Gurunya bilang apa? Aku juga enggak tahu. Dia nyuruh tapi apa? Enggak tahu. Qala lahu Isa. Lalu Nabi Isa tiba-tiba berbicara sebagai mukjizat kenabian. Apa kata Nabi Isa? Al-ba'u baha'ullah. Huruf ba-nya itu cahayanya Allah. Was-sinu sana'uh, dan huruf sinnya itu sinarnya. Wal mimu mamlakatuh, dan huruf mimnya itu kerajaannya. Wallahu ilahul alihah, dan Allah itu adalah sesembahannya para yang disembah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. War-Rahman, rahmanud dunya wal akhirah, dan Rahman itu adalah rahmannya di dunia dan akhirat. War-Rahim, rahimul akhirah, dan penyayangnya Rahim di mana? Di akhirat. Berarti kalau pengasihnya di dunia, sementara penyayangnya di mana? Di akhirat. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah beliau berkata, "Lamma nazala bismillahirrahmanirrahim." Ketika turun ayat pertama dari surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu direspon oleh alam. Saking besarnya kalimat ini. Respon alam itu apa? Harabal ghaibu ilal masyriq. Itu awan itu bergeser lari menuju ke timur. Wasakanatir riyah, dan awan itu angin itu menjadi tenang. Wahajal bahr, dan lautan itu menjadi bergejolak. Ketika turun ayat pertama, ini ayat ini berat, ini ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa asghatil bahaimu bi azaniha, dan hewan-hewan itu mendengarkan dengan baik. Wa rujimati syayatinu minas sama, dan setan-setan itu dilempar di langit. Wa halafallahu ta'ala bi izzatihi wa jalalihi, dan Allah bersumpah dengan keperkasaannya dan keagungannya, alla yusamma ismuhu, tidaklah sesuatu itu dinamai dengan namanya, ala syai'in, di atas sesuatu, illa baraka fi, kecuali Allah memberkatinya. Di situ ada nama-nama di situ. Bismi Allah, Bismi Ar-Rahman, Bismi Ar-Rahim. Berarti siapa yang menamakan anaknya Abdullah, berarti ada nama Allah. Siapa yang menamakan anaknya Abdurrahman, ada nama Tuhan. Ada namanya Abdurrahim, kecuali anak itu akan diberkahi oleh Allah. Itu agungnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diberkahi ya, tapi bukan suci. Jangan salah paham nanti. Harus anak itu apa? Suci. Abdurrahman maling Ustaz. Ya, tidak suci, tetapi diberkahi. Nah, orang tua sudah ngaji, begitu cara kita memarahi anak-anak. Jangan udah ngaji masih aja latah mengikuti nama-nama siapa? Orang-orang barat gitu. Kalau dari awal Islam itu sudah mengajarkan kita bagaimana cara untuk membentuk keberkahan di dalam rumah tangga, kemudian kita nggak mengikuti, kemudian terjadi kegoncangan dalam rumah tangga, jangan salahkan. Orang kita dari awal sudah mengikuti cara-cara siapa? Allah Subhanahu. Gaya hidup glamor, dan cara-cara hidup kebarat-baratan. Begitu digoncang rumah tangganya, disalahin siapa? Tuhan. Padahal kita dari awal itu tidak mengikuti rules. Makanya Islam itu melihat rumah tangga itu besar itu akhir. Dari sebelum antum menikah itu sudah
sudah dipatok gitu, untuk menempuh ke sana ini. Mulai dari memilih calon segala macam. Bahkan di tempat lain itu, salah satu riwayatnya, meskipun masih diperselisihkannya riwayat ini, bahwa ketika seseorang atau seorang suami itu mendatangi istrinya, idza ataita ahlaka fasammilha. Setiap atau apabila engkau mendatangi istrimu, maka ucapkanlah apa? Bismillah. Fa innahu in wujida laka waladun kutiba laka bi adadi anfasi wa anfasi zurriyyatihi hasanah. Karena kalau misalkan percampuran itu dimulai dengan bismillah, kemudian Allah berikan anak, maka ia akan dicatat untuknya itu sejumlah nafas dari yang pernah dihirup oleh anak itu, pahala dan kebaikan. Berarti cara menanam kebaikan itu jangan terlalu terkonsentrasi harus begini. Kadang cara menanam kebaikan itu dengan cara sederhana seperti tadi. Begitu suami mencampuri siapa? Istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat anak. Ternyata dari setiap hela nafas anak itu antum tetap dapat kebaikan. Karena antum tanam akarnya. Makanya jangan ngucos-ngucos saja gitu. Supaya begitu cara dapat apa? Pahala. Bayangkan kalau cuma anak itu satu misalkan, ya berarti selama anak itu hidup, antum juga dapat apa? Pahala. Dari hanya sekedar baca basmalah ketika sebelum memulai apa? Percampuran. Satu lagi ya. An Ibnu Mas'udin qala man arada an yunjiyahu Allah min az-zabaniyati 19. Saya pernah sampaikan ini. Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang berapa? 19 itu, maka hendaknya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fa yaj'alullahu lahu min kulli harfin minha junnatan min kulli wahidin. Maka Allah akan menjadikan untuknya dari tiap-tiap huruf itu tameng atau perisai. Berarti ba-nya itu perisai, sin-nya itu perisai, mim-nya itu perisai dari apa? Dari malaikat Zabaniyah dan seterusnya. Nah, jadi yang tiga ini, kenapa Syekh Muhammad memulai kitabnya dengan apa? Basmalah, mengkonfirmasi kesanadan keilmuan. Selain memang beliau ini ahli mazhab juga ya, karena mazhab beliau apa kemarin? Mazhab Hanbali. Kalaupun nanti teman-teman bahwa bagian pertama ini ada yang menyebutkan bahwa bukan langsung tulisan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi kitab beliau sebenarnya itu dimulai dari ini. Mulai dari sini. I'lam rahimakallah yang kedua. Itu nanti kalau antum buka ada i'lam rahimakallah yang kedua. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salas hadhil masail wal amalu bihi. Bukan i'lam rahimakallah yang pertama. Ada mengatakan seperti itu, bahwa tulisan beliau itu dimulai dari i'lam yang kedua. Adapun i'lam yang pertama ini ditambahkan oleh siapa? Murid-muridnya. Sebagaimana ustadz atau guru umumnya sebelum memulai kajian atau membaca sebuah kitab itu selalu dimulai dengan apa? Muqaddimah. Berarti bisa kita pahami bahwasanya ini adalah muqaddimah secara langsung yang disampaikan oleh Syekh Muhammad di majelis beliau. Di majelis beliau. Perhatikan ya, dan ini sunnahnya salafus saleh. Memulai kajian itu dengan apa? Muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Basmalah. Bukan mukul ketimpring. Bukan mukul apa? Mukul ketimpring. Ini apa? Mau mukul ketimpring. Ya. Ada yang nonton itu? Ya. Selalu majelis itu selalu begitu sekarang. Mukul ketimpring. Nanti selesai ngaji mukul ketimpring. Mukul ketimpring apa? Terus. Nah, kita juga nggak dapatkan itu sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Ya kalau dimasukkan ke tradisi atau budaya ya tinggal apa? Tinggal enak-enaknya hati saja. Sebuah majelis ilmu, sosok yang pertama kali paling mulia yang membentuk majelis apa? Ilmu. Enak rasanya antum mengotori majelis itu dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa? Sayyidina Rasulullah.
Makanya itu enggak ringan itu akhi. Antum hadir di tempat-tempat seperti itu apa? Itu kalau kita lihat dari penyelisihan terhadap sunnah itu berat itu. Hmm. Bukan lalu antum bilang, wah banyak yang hadir Ustaz, di situ persatuan kaum muslimin. Persatuan apa? Dibangun di atas majelis sunnah. Sama seperti mimbar, misalkan mimbar khutbah. Mimbar khutbah itu bukan sekedar kayu kalau bagi kita yang sedang ngaji. Mimbar itu warisan dari siapa? Rasulullah. Mimbar yang di masjid-masjid, musola-musola yang kita pakai untuk apa? Khutbah Jumat. Enak rasanya antum itu kalau misalkan naik di mimbar khutbah Jumat kemudian bahas masalah politik, enak. Masalahnya baginda Rasulullah SAW tidak pernah selama khutbah Jumat itu bahas masalah apa? Politik. Ini bukan tentang soal tidak kepekaan untuk merespon masalah masalah negara, bukan. Ada tempatnya nanti. Ini kadang-kadang ada orang, antum itu nggak punya perhatian, kepekaan sama urusan siapa? Kaum muslimin. Nggak tahu orang itu rapat 50 kali, membuat kegiatan-kegiatan sosial untuk apa? Perhatian terhadap umat Islam. Kenapa yang harus khutbah Jumat itu yang dikatakan sebagai apa? Kepekaan terhadap urusan negara dan lain-lain. Akhirnya nggak ada khutbahnya, isinya cuma caci maki akhirnya. Akhirnya orang itu pulang dengan bawa hati yang keras, hati yang panas. Laknatullah alaih. Apalagi di khutbah Jumat bahasnya apa? MBG dibahas. Ya Rahman. Di majelis ilmu dibahas apa? MBG yang dibahas apa? Orang yang harusnya pulang bawa ilmu, bawa Bismillahirrahmanirrahim, ini pulang bawa apa? Laknatullah alaih, bawa itu. Karena apa namanya? Karena menyerap, karena MBG harus menyerap dana dari apa? Ya, dari APBN katanya gitu, APBN pendidikan. Aduh, nauzubillah orang-orang ini ya. Nah, itu jadi enggak paham, enggak ngerti tentang soal itu. Termasuk yang kita singgung tadi. Di majelis, sebelum bermajelis, nyanyi-nyanyi. Coba adabnya mana terhadap majelis yang diwarisi oleh siapa? Rasulullah. Bahkan sebagian di majelis-majelis syariah setelah dari ngaji itu ngapain? Joget-joget itu. Jangan ikuti itu gaya-gaya agamanya Habib-Habib itu enggak jelas. Entah berantah dari mana tuh agama itu datang. Lu orang tua kita itu ngajar subhanallah rapi dulu masih kecil itu. Saya ingat banget itu di kampung-kampung itu kan. Pelita-pelita itu nyala. Guru kita itu duduk ngajarin Iqra, ngajarin Quran. Khotam sekali itu mecahin telur 1. Khotam 2 kali mecahin telur berapa? 2. Makan bareng maksudnya. Itu orang rapi dulu beragama. Ini nggak tahu sekarang cara beragama tiba-tiba muncul dari mana datangnya? Katanya dari Yaman, Hadramaut. Setiap ngaji harus mukul apa? Timpring. Setiap selesai ngaji harus joget. Itu nauzubillah, itu jangan sampai kita coba dilindungi oleh Allah itu dari cara-cara beragama seperti itu. Nah itu harus ada mengingatin itu. Iqtidaan, mengikuti, ittibaan, menghidupkan. Tabarrukan itu apa? Untuk bertabarruk. Dari mana kita memperoleh dalil tabarruk ini? Kata Syekh Muhammad, al-jarru wal majrur muta'alliq bi mahzuf fi'lin muakharin munasibin lil maqami taqdiru bismillah aktub aw usanni. Kata Syekh Muhammad bahwa kalau kita lihat di Bismillahirrahmanirrahim, bismi itu jar majrur. Bismi itu apa? Jar majrur. Ba itu huruf jar, ismi itu apa majrur. Yang biasanya jar majrur ini itu menyimpan muta'alliq. Muta'alliq itu sesuatu yang terkait dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Jadi bismi ini sebetulnya struktur katanya itu mengkonfirmasi ada kata sebelumnya atau ada kata setelahnya. Yang diakhirkan untuk menyesuaikan dengan kedudukan. Kalau kata Syekh Muhammad secara asal kalimat itu di akhir. Kata itu di akhir, bukan di awal. Kalau kita kira-kirakan kalimatnya begini, Bismillah aktub aw usanni. Bismillahirrahmanirrahim, aku menulis, aku mengarang. Berarti kalimat yang disisip ini di mana posisinya? Awal atau akhir? Asal itu di akhir. Asal itu di
di akhir. Itu asalnya. Wa qaddarnahu fi'lan li anna al-asla fil amal al-af'al. Wa qaddarnahu muakhiran li faidatain. Nah, kita akhirkan kalimat ini, aku menulis atau aku apa? Aku mengarang atau aku beraktivitas lah seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku aktivitas, aku kerja. Atau aku kerja bismillahirrahmanirrahim. Aku kerja bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim aku kerja. Bismillahirrahmanirrahim aku kerja. Ya jadi pendahuluan atau pemulaan bismillahirrahmanirrahim untuk tabarruk dengan bismillah. Dan juga untuk memberikan kesan al-hasr. Al-hasr itu penyempitan. Jadi seolah-olah tidak ada aktivitas itu kecuali tentang siapa? Karena Allah Subhanahu. Baik. Itu berarti pemulaian basmalah di sini untuk mengikuti Quran, menghidupkan sunnah dan ngalap berkah. Kemudian itu baru bismi. Allah apa Allah? Allah apa? Alamun 'alal bari. Ia adalah nama atas zat sang pencipta. Allah Subhanahu. Namanya siapa? Allah. Nama zatnya Allah. Wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma'i hatta innahu fi qoulihi ta'ala. Ialah nama yang seluruh nama-nama itu mengikutinya. Jadi seluruh nama itu mengikuti atau kembali ke satu nama, yaitu Allah. Itu bisa dilihat di surah Ibrahim ayat 1 sama 2. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizi al-hamidi Allahil ladzi. Al-aziz sifat, al-hamid sifat, Allah sifat. Nah, jadi Allah itu diikuti oleh apa? Al-aziz sama al-hamid. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kalau kata Syekh Muhammad, kita tidak menjadikan lafaz jalalah di Allah di surat Ibrahim ini sifat. Berarti bukan sifat ya, tetapi apa? Atfu bayan kata beliau. Atfu bayan itu keterangan apa? Atfu bayan itu keterangan penjelas. Keterangan penjelas bahwa Allah itu siapa yang aziz itu, siapa yang hamid itu, siapa? Allah. Nah, jadi atfu bayan sebagai penjelas. Jadi al-aziz, al-hamid intinya mengikut kepada nama Allah. Saking besarnya nama. Makanya yang disebut dengan Ismul Azam. Jadi Tuhan itu dia punya nama agung. Bahwa mayoritas itu memang mengatakan nama agungnya Allah yaitu Allah. Nama agungnya Allah yaitu Allah. Tapi jangan jadikan ini dalil untuk bahwa nanti kalau zikir itu hanya nyebut nama siapa? Hanya nyebut Allah. Allah. Enggak boleh Ustaz. Jangan berselisih sunnah. Karena sunnah hanya zikir itu afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan main logika di hal-hal yang sifatnya agama. Baik. Jadi ada yang menyebutkan bahwa Allah inilah nama yang agung itu. Baik. Itu Allah. Nah, tinggal nanti sisanya apakah nama Allah ini itu nama yang baku atau nama yang apa? Tidak baku. Paham maksudnya? Apakah nama Allah ini mengalami apa? Atau apakah nama Allah ini baku atau tidak? Maksudnya tetap atau tidak? Atau berasal dari kata atau tidak? Mengalami pecahan kata atau tidak? Ataukah berasal dari pecahan kata? Apakah Allah itu berasal dari pecahan kata?
Seperti kata-kata Arab umumnya. Kalau misalkan fa'ala itu kan bisa fi'lan, itu kan pecahan dari kata apa? Fa'ala yaf'ulu fa'ala. Wa maf'alan bahwa fa'ilun. Berarti fa'ilun ini pecahan dari apa? Fa'ala, kan begitu. Nah, Allah apakah berasal dari pecahan kata atau tidak? Itu jadi sisa perdebatan di kalangan para imam. Intinya kata di tempat yang lain bahwa kalau kata Syekh Abdullah Al-Qasir, lafzul jalalah Allah itu nama untuk zat Allah secara khusus. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh dinamai dengan itu selainnya. Kecuali kalau pakai idhafah ya. Abdullah. Nah, makanya Abdullah pun tidak boleh dipanggil Allah. Jangan dipanggil apa? Allah gitu. Allah ke sini gitu. Makanya kurang bagus kalau dipanggil Dullah, itu kurang bagus. Karena kan sebagian orang itu kalau namanya Abdullah dipanggil apa? Dullah gitu. Dullah sini Dullah gitu. Kalau mau panggil apa? Dul aja, Dul gitu. Kalau nama pendeknya seperti itu. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Qasir seperti itu. Karena memang seperti itu ya, nama ini khusus untuk siapa? Allah. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Qasir, wa asluhu mushtaq. Mushtaq itu apa? Mushtaq itu apa? Mushtaq itu apa? Derivasi. Apa derivasi itu, teman? Kalau lawan kata baku itu apa? Turunan kata. Iya, seperti itu ya, turunan kata. Kata mushtaq. Pecahan dari kata apa? Uliha ilahatan, ubida yu'badu ibadata. Yang maksudnya makhluk. Berarti makna dari Allah itu apa? Makhluk yang disembah. Nah, jadi lafaz ini sudah membawa arti, sudah membawa makna, yaitu yang disembah. Nah, tetapi tambahannya para ulama-ulama kita memang berdebat apakah memang nama Allah ini mengalami pecahan kata atau tidak. Belum ada Bu ya. Antum masih fokus? Enggak ngantuk? Enggak ngantuk? Baik. La ilaha illallah. Sebagian ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali, dan selain mereka itu mendukung bahwa Allah itu isim jamid, bukan isim mushtaq. Jadi mushtaq itu lawan kata dari jamid. Jamid itu baku, tetap. Ini mazhab siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Diperkuat oleh Imam Al-Khalil dan juga Imam Sibawai. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah Allah ini tidak dari pecahan kata. Jadi dia baku, bersendiri-sendiri, tetap. Dalilnya adalah kalau kita tambah huruf ya, yaitu kalau kita tambah huruf ya di depan Allah, nama ini itu tetap kita panggil Allah. Jadi alif lam itu enggak hilang. Karena kalau kita pasang ya di depan untuk nama-nama atau sifat-sifat Allah yang lain, itu alif lam hilang. Contoh misalkan ya Ar-Rahman. Kalau untuk manggil bilang apa? Ya Rahman. Padahal asal katanya apa? Ar-Rahman. Alif lamnya hilang. Sama juga. Tapi kalau untuk Allah, ya antum nggak bilang ya Allah. Tapi kalau antum manggil bilang apa? Ya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa alif lam ini asli memang. Dia bukan berasal dari kata yang lain, bukan dari pecahan kata. Nah, ini dari ulama kita mengatakan, ini di antara dalil gitu ya, mengatakan bahwa nama Allah ini tidak mengalami pecahan kata atau tidak dari pecahan kata.
Kalau bahasa Imam Ibnu Katsir itu, falaula annahu min aslil kalimah lama jaza idkhalu harfin nida' ala alif wal lam. Karena kalau bukan asal kata atau asal kalimat alif lam itu, niscaya ketika dia dimasuki huruf nida, alif lamnya apa? Hilang. Baik. Tidak boleh dimasukkan. Yang lainnya mengatakan mustaq. Mustaq. Berarti mengalami apa? Pecahan kata. Nah, itu yang para ulama itu, pecahan kata ini berasal dari apa saja? Itu berbeda lagi para ulama itu. Ada mengatakan bahwa pecahan katanya itu berasal dari kata berikut. Dari kata aliha ya'lahu ilahatan wa ta'alluhan. Ini yang didukung tadi sama Syekh Turel Qasir ya. Yang artinya maklum, yang apa? Yang disembah. Dari kata aliha ya'lahu ilaha. Baru jadi apa? Allah. Seperti itu. Baik. Aliha jadi Allah berasal dari kata aliha ya'lahu ilaha. Lain dari itu, ada mengatakan bahwa Allah itu berasal dari kata apa? Ilah. Seperti itu. Ilah. Fa'udkhilatil alif wal lam badala minal hamzah. Lalu dimasukkan alif lam untuk mengganti hamzah. Jadi Allah itu asal katanya ilah. Kemudian masuknya alif lam untuk mengganti hamzah. Jadi tinggal apa? Lah. Tinggal sisanya. Jadi antum catat ya. Jadi ada mengatakan asal katanya apa? Aliha. Ada mengatakan asal katanya apa? Ilah. Tapi begitu jadi Allah, kemana hamzahnya? Diganti oleh alif lam. Ada mengatakan bahwasanya penggantian ini fungsinya untuk ta'zim, untuk pengagung. Itu proses pembuatan nama Allah. Jadi asalnya itu ilah. Jadi hamzah yang dibuang diganti pakai alif lam. Alif lam kemudian sisanya lah. Alif lam ha. Itu jadinya berarti Allah. Lain dari itu ada yang mengatakan bahwa Allah mustaq dari kata apa? Waliha. Dari kata waliha. Berarti kalau tadi aliha, kalau ini apa? Waliha. Waliha itu artinya tahayyara. Tahayyara itu waliha itu apa? Tahayyar. Tahayyar itu membuat bingung. Membuat mabuk, membuat lupa. Makanya orang itu kalau sudah menyerap spiritualnya ke dalam nama Allah, itu biasanya itu apa? Dia lupa segala sesuatu. Itu harus belajar itu. Mengkonsentrasi pikiran hanya terhubung dengan siapa? Allah. Itu ulama kita tuh kalau udah hatinya terhubung demikian itu, materi-materi yang ada di sekitar itu nggak terasa, nggak menyadari gitu. Nah, ulama-ulama kita itu kalau dia zikir, antum panggil itu nggak kedengeran. Ya sama seperti antum itu kalau lagi fokus nonton bola apa itu? Ya antum jangan bilang nggak bisa. Nggak bisa Ustaz, emang ada begitu Ustaz itu. Antum aja nggak bisa. Buktinya begitu antum lagi nonton bola apa itu? Piala Dunia. Apalagi kemarin itu lawan apa itu? Spanyol lawan apa itu? Apa tuh? Iya, saking asiknya nonton gitu kan, dipanggil sama istri, bang, nggak dengar gitu, bang, nggak dengar gitu, karena saking terkoneksinya diri kemana, ke tontonan itu sampai lupa. Nah, orang itu tidak belajar di hal-hal seperti itu. Dia mengonektivitas batinnya itu dengan itu ulama kita dulu ada, saya lupa nama beliau itu, keluarganya itu, subhanallah. Kalau ulama kita tuh, kalau dia datang katanya, kalau dia datang ke rumah, itu kita apa? Kita nggak berani berbicara, saking wibawanya. Kita nggak berani berbicara, kita nggak berani ngomong, kita nggak berani ribut. Tapi begitu dia masuk ke mihrabnya, kemudian sholat sunnah di rumahnya, itu kita ribut, kita tertawa, kita ngomong. Kenapa? Karena begitu
beliau sudah masuk ke dalam sholat. Jadi dia tidak lagi mendengar apa? Suara. Karena udah saking sibuknya hatinya dengan Allah. Kalau kita sibuk hati kita dengan selain Allah, makanya nggak bisa sibuk dengan Allah. Idza tahayya, membuat apa? Bingung. Itu ada mengatakan dari waliha, jadi aliha, kemudian apa tadi? Ilah, apa lagi? Waliha. Apa tadi arti kata waliha? Bingung. Zihabul akal, hilangnya akal. Orang tuh kalau udah mabuk dengan Tuhan, itu akalnya itu apa? Hilang. Tapi nanti jangan lagi punya kaidah, nanti ada istilah orang gila itu apa? Apa namanya itu? Wali majdub atau majzub, orang yang diangkat apa? Akalnya. Lalu memiliki hak-hak istimewa, ya nggak begitu juga. Ya, jadi maksudnya hilang akal di sini itu bukan hilang akal tidak sadar. Nanti kalau dia lepas dari itu dia sadar kembali gitu. Tapi nikmatnya dia berada di dalam itu. Nikmatnya dia berada dalam zikir. Ya, karena wali majzub, wali majdub ini produk-produknya habaib itu. Ya, cara-cara beragamanya siapa? Habaib. Jangan diikuti orang-orang kayak gitu. Zihabul aql. Yuqalu rajulun walih wa imra'atun walaha wa ma'un mula. Nah, kalau kita pakai kata waliha ini, kalau disebut rajulun walih, walih dari kata waliha. Berarti laki-laki yang bingung. Nah, kalau perempuan walaha, perempuan yang bingung. Makanya kalau air disebut mula atau waliha, itu air yang apa? Air yang tumpah. Air yang tumpah. Ini bahasa dari kata waliha. Intinya bingung. Masih fokus? Nah, untuk Allah kalau berasal dari kata waliha berarti wilah. Lalu wawunya itu diganti menjadi hamzah. Berarti wawunya diganti hamzah, berarti hamzah lam ha. Begitu proses pembuatan. Berarti wawunya diganti menjadi Allah. Sama seperti wisada. Wawunya dihilangkan diganti pakai isada. Isada itu apa? Bantal. Ada juga mengatakan yang lainnya. Yang keberapa berarti? Kalau yang paling kuat itu yang pertama ya. Yang tadi asal kata apa? Aliha. Ada juga berikutnya mengatakan bahwa Allah mustaq dari kata apa? Alih itu ila fulan. Alih itu ila fulan. Alih itu ila fulan. Aku merasa tenang kepada si fulan. Sakantu ilaihi. Aku merasa tenang kepadanya. Alih itu ila fulan, alih itu ila fulan, begitu fulanah gitu ya. Kalau antum tenang kepada siapa? Istri. Alih itu. Jadi ada mengatakan bahwasanya asal kata dari alihah ini apa? Tenang. Alihah juga bisa berarti tenang. Fal uqulu la taskun illa ila zikri. Maka oleh karena itu di sini kata Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan ini bahwa maka akal itu tidak akan tenang kecuali dengan menyebut nama siapa? Allah. Karena memang konektivitas akal itu dia hanya bisa tunduk itu kalau disebutkan nama. Makanya kalau akal antum lagi liar ini mikirin apa-apa gitu, ngayal kemana-mana, itu dibanting dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau Allah la ilaha illallah, seperti itu. Atau nafsu misalkan, syahwat. Karena memang tidak ada bisa menundukkan dua entitas itu. Dua entitas itu apa? Akal sama nafsu. Itu kecuali Allah. Setenang-tenang antum dengan istri, tetap aja antum pengen nikah lagi kan? Tapi kalau orang dia tenangkan nafsu sama akalnya dengan apa? Dengan Allah, nanti tenang dia. Landai dia. Nah, ini ada ibu-ibu di belakang. Nah, ibu-ibu di belakang kalau suami sering ngomongin masalah nikah lagi gitu, suruh dia banyak-banyak apa? Zikir. Suruh banyak-banyak apa? Zikir gitu. Ya, untuk apa Ustaz? Untuk mematikan nafsu. Bukan mematikan ya, menenangkan apa? Memenangkan liarnya
liarnya nafsu, ya, atau menenangkan liarnya pikiran. Zikir. Akal itu tidak akan tenang kecuali dengan menyebut namanya. Wal arwahu la tafrah illa bi ma'rifati. Dan jiwa itu tidak akan merasakan kebahagiaannya kecuali dengan mengenalnya. Jadi ini bagi orang yang ngaji, jangan lagi punya pemandangan jangan lagi punya pandangan bahwa kebahagiaan hati itu apa? Harta, uang, materi, jangan lagi. Itu kalau antum masih mengatakan itu sumber-sumber kebahagiaan hati, waduh, nggak ada keberhasilan itu dari kita apa? Ngaji. Coba antum menepi, coba ke pojok itu, pikirkan diri sendiri. Kayaknya kita ada yang salah cara kita apa? Cara kita ngaji. Enak uang itu Ustaz. Iya, kalau masalah enak. Tapi kalau masalah ketenangan hati harus dengan uang? Enggak mesti. Enggak mesti. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu. Apa kata beliau? Saya pernah baca kalimat beliau, subhanallah, kata beliau, al-lazzatu wal farhatu wal tibul waqti wan na'imi alladzi la yu'abbaru minha syai'. Kata beliau bahwasanya al-farhah, kebahagiaan, al-lazzah, kelezatan. Kemudian apa lagi? Tibul waqti, menghabiskan waktu yang paling nikmat itu, per detiknya, per sekunnya itu, wan na'im, dan paling nikmatnya dari segala kenikmatan yang nggak bisa kita untuk apa? Untuk saya nggak bisa untuk mengungkapkannya, kata Imam. Itu tidak ada kecuali pada 3 perkara. 3 perkara. Apa 3 perkara itu? La yakunu illa fi ma'rifatillah, mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita akan faham bahwa Allah itu Maha Esa, tauhid, mengesahkan Allah. Jadi karena memang ketika kita berinteraksi, berkenalan dengan Tuhan dari nama-nama dan sifat, kita akan berkesimpulan bahwa memang Dia adalah zat yang paling segala-galanya, yang Maha Esa. Setelah kita mengesahkannya, baru yang ketiga, wal iman bih, mempercayainya, beriman kepadanya bahwa memang setelah kita menetapkan Tuhan itu Maha Esa, berarti memang tidak ada perpulangan hati, tidak ada perpulangan harapan, tidak ada perpulangan apa? Segalanya, kecuali kepada Allah Subhanahu. Itu pada 3 kata Imam itu. Lezatnya hati, nikmatnya hati, tenangnya jiwa. Dan waktu-waktu itu tidak ada yang paling bagus untuk dihabiskan kecuali dengan itu. Mengenal Allah, berkenalan. Setiap di majelis membahas tentang siapa? Tuhan. Maka itulah kenapa pelajaran paling tinggi, pelajaran paling besar di masalah ilmu itu apa? Tauhid. Karena kita sedang berkenalan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu. Dan itu yang harus lebih diselamatkan, teman-teman ya. Karena di dalam pembahasan nama Tuhan, di situ nanti ada pengimanan, di situ nanti ada pembelaan. Bukan yang lain dari itu. Yang harus diselamatkan. Karena kalau pelajaran-pelajaran tentang akhlak baik itu, semua agama itu ngajarin yang namanya apa? Kebaikan. Tapi kalau masalah tauhid, tentang konsep Tuhan, itu di situ perbedaan mendasar kita satu agama dengan satu agama. Tapi kalau akhlak baik, misalkan jujur, amanah, semua agama itu ngajarin. Makanya jangan sampai majelis itu terbanyak membahas masalah itu. Apalagi nanti lebih sering membahas tentang apa? Di luar konteks-konteks yang kalau bisa mempertebal pelajaran-pelajaran tentang apa? Untuk menghadirkan kita semakin dekat dengan apa? Dengan Allah. Nah itu kata Imam rahimahullah taala. Imam Ibnu Katsir ya. Ini saya comot ini dari penerangan beliau ini. Jadi alih itu ila fulan, alihah itu artinya apa? Membuat tenang kepada seseorang. Itulah yang dimaksud oleh ayat ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanyalah dengan zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, hati itu menjadi apa? Menjadi tenang. Ada juga mengatakan dan laha itu artinya ihtajaba.
Kalau tadi lah itu kan punya arti itu. Ada juga mengatakan lah itu selain tadi aliha berarti yang disembah, ada juga aliha itu apa? Membuat tenang. Ada juga waliha atau maaf, lah itu berarti ihtajaba, yang menutup. Jadi yang menutup akal. Nah, itu tadi saya jelaskan. Ada juga menyebutkan bahwa alihal fasil. Alihal fasil itu apa? Alihah itu rindu. Rindu. Alihah itu bermakna apa? Rindu. Anak hewan rindu kepada apa? Induknya. Nah, itu kata alihah. Jadi alihah itu bisa dimaknakan apa? Alihah itu bisa dimaknakan ma'bud. Alihah itu bisa dimaknakan apa? Sukun. Alihah juga bisa dimaknakan apa? Yaitu mula. Mula itu apa? Rindu. Jadi itu alihah. Ya orang yang seperti itu mestinya, makanya ya, itulah majis, bukan majis ya. Itulah kekuatan ketika kita nyebut nama Allah. Dia akan menghadirkan ketenangan dan dia akan mempertegas konsep penyembahan dan juga dia menghadirkan apa? Kerinduan. Orang tuh kalau sudah sering zikir dengan la ilaha illallah, rindu dia. Ingin zikir lagi, ingin nyebut namanya lagi, seperti itu. Baik. Ada juga mengatakan aliha itu alihar rajul ya'lahu fazi'a. Yaitu apa? Terkejut. Fazi'a, ya, faza'a. Dari kata terkejut. Nah, orang itu kalau dia terkejut, maka dia meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah. Nah, ketika dia takut, ketika dia faza, ketika dia terkejut, dia minta tolong kepada Allah. Jadi ini sebagai sebuah isyarat-isyarat ya bahwa pergolakan atau perubahan hati itu jiwa itu mestinya itu diarahkan kepada Allah. Liarnya, panasnya itu harus diteduhkan dengan apa? Zikir. Nah, ini cara kita untuk mengobati diri. Ya, kita mengobati diri. Kalau istilah di ilmu tabib itu namanya apa? Ada namanya detox gitu ya. Ya, mendetoks diri kan itu. Orang itu kalau dia punya sakit itu didetoks badannya gitu. Sampai kadang orang itu kalau kelihatan dia sudah mulai sehat itu apa? Berkeringat kan. Kalau dia demam itu apa? Berkeringat. Ada nggak orang yang pernah mendetok jiwanya sampai dia berkeringat? Antum pernah nggak zikir sampai berkeringat? Nggak pernah kan? Kalau main bola berkeringat. Nah, kita nggak pernah itu berzikir sampai keringat. Coba itu masuk ke dalam ruangan, bikin panas, hadirkan akhirat bahwa ini posisi kita lagi di mana? Di neraka. Kemudian sebut nama siapa? Allah Subhanahu. Begitu cara orang. Bid'ah Ustaz, tidak bid'ah itu bagian dari apa? Upaya-upaya untuk kita memenuhi makna dari apa? Allah tadi. Itu kan di tempat-tempat yang mutlak, tempat-tempat yang apa? Bebas dari ikatan-ikatan waktu atau ibadah-ibadah tertentu. Ya. Kalau yang ada dalam ikatan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat ya harus itu. Kalau zikir itu 33 kali jangan ditambah. Tapi kalau di tempat-tempat yang mutlak, tempat-tempat yang apa? Terbebas dari ikatan, antum kalau bisa zikir yang banyak gitu. Kalau istri terlalu sering banyak minta permintaan, sering-sering suruh apa? Kamu zikir kamu gitu. Kalau bisa suruh dia masuk banyak-banyak apa sih? Zikir gitu. Supaya akal shopping ini itu apa? Shopping di Shopee itu apa? Ketutup itu sama nama Allah gitu. Nah ini saya nggak main-main, karena begitu cara orang itu untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu dan akal. Itu dengan cara sering berzikir. Apalagi zikirnya zikir la ilaha illallah. Baik. Sudah. Kita baru sampai Bismillah. Begitu kalau kita bahas kitab akhi. Kita baru sampai apa? Bismillah. Beliau memulai kitabnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya selesaikan di ini saja ya. Di Bismillah supaya nanti kita bisa apa? Lanjut di i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masail. Kenapa Syekh Muhammad memulai kitabnya dengan apa?
I'lam, ketahuilah. Nah, nanti kita akan bahas. Cuma saya ingin tutup dulu sini. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Pengasih, ismun minal asma'il mukhtassah al-mukhtassatu billahi azza wa jalla la yutlaq ala ghairihi war-Rahman ma'nahu al-muttasif birrahmatil wasi'ah. Kalau kata Syekh Muhammad, Rahman ini adalah nama dari nama-nama Allah khusus, tidak digunakan untuk selainnya. Berarti Rahman juga enggak boleh. Sama seperti Allah. Berarti harus apa? Harus diidhafahkan. Abdurrahman. Kalau manggil berarti jangan manggil apa? Rahman. Kalau bisa manggil Dur. Nah, gitu. Atau Abdur gitu ya. Yang berarti yang disifati dengan sifat kasih yang apa? Luas. Kalau Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Tapi kalau Rahim itu digunakan atau boleh dipakai untuk selainnya. Dipakai untuk Allah dan boleh dipakai untuk selain Allah. Karena Rahim juga disandang sifat ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahimun. Berarti Sayyidina Muhammad kalau kita sebut misalkan beliau Rahim. Karena itu dipakai untuk selain Allah. Berarti kalau Abdur Rahim, berarti boleh manggil apa? Rahim. Gitu. Sini Rahim. Gitu. Sini Rahim. Jangan nanti Rahim, berarti manggil Allah. Rahim. Berarti boleh dipakai untuk selain Allah. Yang artinya kata beliau, yang artinya bahwa kalau Rahim ini Dzur Rahmah al-Wasilah, yaitu zat yang memiliki apa? Kasih sayang yang bersambung. Adapun Rahman yaitu kasih luas, adapun Rahim kasih yang bersambung. Maka kalau kita gabung fa idza jama'a, kalau digabung dua-duanya kata Syekh, sharal murad birrahimil musil rahmatuhu ay rahmatahu ila man yasha min ibadihi. Maka kalau kita sambung itu adalah Allah yang memiliki zat kasih, yang kasih sayang itu bersambung atau mengalir ke siapa? Ke hamba-hambanya. Nah, jadi kalau Rahman itu sifatnya, kalau Rahim itu tindakannya. Paham tuh? Oke, paham ya? Nah, kalau Rahmah itu penegasan sifatnya, nah kalau Rahim itu tindakan dari sifat itu. Bahwa Allah Rahman, Allah yang memiliki sifat kasih, yang tindakannya mengalir atau bersambung kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bis-shawab. Yu'adzibu man yasha wa yurhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Sebenarnya saya ingin baca ini sebenarnya. Pendapat siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi cukuplah ya. Kalau antum ingin mendalami atau memahami ini, bahwa rahmah itu sifatnya, sementara rahim itu apa? Tindakannya. Tindakannya. Itu nanti Al-Ahzab ayat 43 dengan At-Taubah ayat 117. At-Taubah ayat apa? Al-Ahzab 43 dan At-Taubah ayat 117. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah berarti kita selesai ya dari muqaddimah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita lanjut ke i'lam rahimakallah. Ada pertanyaan? Saya masih ada 5 menit. Kita selesai 6:30. Ya. Ya. Di luar konteks juga boleh, Pak. Di luar konteks apa? Kalau saya bisa jawab tapi kalau pulang juga nggak apa-apa. Atau kita tutup dulu ya. Kalau mau tidak ada pertanyaan, kita tutup sambil kita sarapan. Baik, teman-teman yang hadir, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat ya. Nanti kita bisa nyambung bertemu lagi di majelis kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.